Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat keimanan, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, serta masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu banyaknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Anak-anak Ustadz kelas 8D yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran permainan olahraga bola kecil, ya. Permainan olahraga bola kecil yang kita bahas yaitu tentang permainan bulu tangkis atau badminton, ya. Antum pasti sudah tahu olahraga badminton adalah olahraga yang sangat terkenal di dunia, ya. Selain sepak bola, ya, selain juga olahraga basket, ya, bulu tangkis juga olahraga yang sangat terkenal. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat digemari olahraga bulu tangkis tersebut sampai mendunia. Dikenal kita di Indonesia ini pemain-pemainnya sangat bagus untuk olahraga bulu tangkis, sampai prestasinya ke dunia, ya, atau olimpiade seperti itu. Kalau untuk olahraga sepak bola kita masih belum bisa menunjukkan taring, ya, di dunia olahraga, ya. Tapi kalau olahraga bulu tangkis kita bisa menunjukkan taring kita atau menunjukkan kehebatan kita, ya. Kemudian olahraga bulu tangkis, ya, olahraga bulu tangkis ini sejarahnya, ya, sejarahnya ada dua tempat, ya, dua tempat, ada di India dan Republik Cina, ya. Ada sejarawan mengatakan dari Cina dan ada lagi mengatakan dari India, ya, seperti itu. Kemudian untuk olahraga bulu tangkis, ya, adalah olahraga yang dimainkan oleh dua orang pemain, ya, dua orang pemain, dan juga bisa satu orang pemain, satu ataupun dua, ya, bisa tunggal ataupun ganda, seperti itu, ya. Kemudian Indo Organisasi Internasional Badminton, ya, namanya adalah IBF, ya, IBF, Indo Organisasi Badminton adalah IBF, ya. Saya tulis di sini, ya. Induk olahraga terekam itu? Tidak apa-apa, ya. Induk olahraga bulu tangkis atau badminton
yaitu IBF ya, IBF. IBF ya. Atau International Badminton Federation. Sampai ya. Ya, ini dia. Didirikan pada tahun 1934 ya. Kemudian diubah ya, kemudian diubah menjadi BWF ya, diubah menjadi BWF, yaitu Badminton World Federation. Badminton World Federation pada tahun 2006. Nah, baru aja nih dirubah ya, 2006, tahun 2006. Kemudian kalau untuk organisasi nasionalnya antum tahu ya. Kalau organisasi nasionalnya ini internasional ya. Kalau Indo organisasi internasionalnya Indo organisasi nasional ini internasional ya, yang di atas internasional, internasional. PBSI ya. PBSI apa? Panjangannya ada yang tahu? Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Nah, ini ya.
Nah, dia. Kemudian ya. Kemudian untuk gerak spesifik ya, atau gerak teknik, gerak macam-macam gerak pukulan permainan bulu tangkis ya. Gerak pukulan permainan bulu tangkis ya, gerak spesifiknya atau macam-macam geraknya, yaitu ada servis panjang forehand ya, ada servis pendek forehand ya, ada servis panjang ya, ada pengambilan servis pendek dan ada pengambilan servis panjang ya. Kemudian ada juga variasi gerak permainan bulu tangkisnya, ada juga ya, variasinya diantaranya melambungkan bola menggunakan raket ya, ada bolanya digantung ya. Kalau kita mau pandai bermain bulu tangkis itu ada variasi-variasi gerakannya. Misalkan ini raket ya, misalkan ini raket, ini bolanya bisa kita lambung-lambungkan gini, lambung, seperti ini, kita lambung-lambungkan seperti ini bisa. Kalau untuk mau belajarnya, lihat Ustaz ya. Nah, nih, itu salah satu pembelajarannya atau variasi pembelajarannya. Salah satu variasi pembelajarannya. Ada juga bisa ke dinding, kita ke dinding. Cuma nggak bisa Ustaz praktekkan di sini ya. Dipantulkan ke dinding, kita sambil main gitu. Kita main sama dinding. Main sama dinding. Misalkan ini dinding ya, kita main. Nah, seperti itu. Ustaz di sini nggak mungkin main karena ada layar ya, ada layar laptop, layar komputer, nanti kena komputernya ya. Raketnya kena komputer, seperti itu. Nah, bisa kita melalui dinding, bisa. Kemudian bisa juga bola ini kita gantung dipakai tali. Kemudian kita pukul. Nah, balik dia, pukul balik. Nah, itu pembelajaran variasi, bisa sama orang, pasangan. Sama teman kita, pasangan bisa. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga sambil kita berjalan. Nah, sambil berjalan kita menimbang bola tadi kalau tadi ini kita timbang ya, kita lambung-lambungkan tapi sambil berjalan, kita berjalan kaki, bisa seperti itu. Variasinya seperti itu, macam-macam ya. Nah, untuk yang pertama ya, kita bahas tentang gerak spesifik pukulan permainan bulu tangkis. Maksudnya spesifik sini caranya ya, gerak cara servis panjang forehand ya, servis panjang forehand. Gimana gerak spesifiknya? Seperti ini ya. Nah, nih contohnya. Nah, seperti ini ya. Tapi bukan gini. Kalau ini namanya servis backhand. Ini servis backhand namanya. Ingat ya, ini backhand, ini forehand. Servis panjang forehand. Kalau panjang artinya apa? Dipukul ke belakang. Dipukul ke belakang kuat. Ya, tapi jangan sampai out, jangan sampai keluar garis. Ya, megang raketnya gimana? Seperti ini. Nah, ini megang raket banyak nggak tahu anak-anak Ustadz nih. Sampai abang-abang yang kelas SMA banyak nggak tahu. Padahal udah diajari. Ya, seperti ini megangnya. Jangan gini. Ya, servis forehand jangan gini megangnya. Nah, salah kalau gini. Yang benar gini. Nah, seperti yang megang parang, megang kampak, megang pisau mau membelah kayu, mau membelah daging. Nah, seperti itulah megang raket. Apanya seperti ini cara melakukannya, tekniknya. Kakinya nggak nampak ya, kakinya itu sebelah kiri.
Ya, kalau tangan kanan yang megang raket, sebelah kiri yang di depan, kaki sebelah kiri. Nah, lepas bolanya, nggak perlu dilempar bolanya, dilepas saja, lepas, sub, dipukul. Nah, seperti itulah ya caranya service forehand. Kemudian masuknya ya, masuknya tadi. Ini saya gambarkan ya. Saya gambarkan lapangan bulu tangkis. Ini netnya. Nah, misalnya ini netnya ya. Ini garis batas servis. Dah banyak kali garisnya ya. Memang seperti ini dia bulu tangkis. Lapangannya garisnya banyak. Misalkan pemain sini servis, melakukan servis forehand, ya kan? Ini raketnya, ini bolanya. Servis forehand panjang namanya ya. Servis forehand panjang. Ya, materi kita dua aja pada pertemuan kali ini. Servis panjang forehand dan servis pendek forehand. Ya. Yang pertama servis panjang forehand. Bagaimana servis panjang forehand? Ketika ini bola raket ya atau shuttlecock, dipukulnya harus sampai lewat ke sini ya, atau ke sini. Ini lapangan 1 atau lapangan 2, lapangan 3, lapangan 4 ya. Ini kalau single ya, main single. Maksudnya silang ya, harus silang. Jangan lurus ke sini, salah. Kalau pemainnya servisnya dari sini, dari kanan, masuknya harus sebelah kiri. Kalau servisnya dari kiri, masuknya harus ke kanan. Harus silang dia ya. Dan kalau servis panjang forehand dia harus ke belakang sini, paling tidak separuh lapangan. Misalkan ini pemain, misalkan angka 1 ini pemain ya, ini dia harus di lapangan ini, harus arah sini, harus di belakang pemainnya, ingat ya, harus di belakang pemainnya. Misalkan ini pemain ya, nah ini dia megang raket, harus kita melakukan servis di belakang pemain. Kalau servis panjang forehand namanya, ya, atau di lapangan di sini, di daerah lapangan 2 ya, tapi sebelah sini dia, di belakang intinya di belakang pemain. Afan, kalau untuk single ya, ini yang dipakai hanya lapangan nomor 3 dan lapangan nomor 1 ya, nomor 1 dan nomor 3 ini, di sini dan di sini. Ya, ingat ya, di sini dan di sini. Untuk single ya, harus dibuat di arah belakang pemain. Tapi kalau untuk bermain ganda boleh di sini, di lapangan sini dan sini aja. Kalau ini nggak boleh, namanya bola lob, bola panjang, nggak boleh ya. Kalau single ini kita bicara single dulu lah ya. Di lapangan sini boleh masuk dan sini. Batasnya mana? Ini dia batasnya. Nih, sampai sini. Nih lapangan single nih. Nih lapangan single. Ini nggak dipakai nih. Yang ini nggak dipakai. Yang ini nggak dipakai ya. Ya bang ya. Ini nggak dipakai. Ya. Yang dipakai hanya ini. Tuh. Ini servis panjang forehand. Udah paham ya? Servis panjang forehand diletakkan di belakang pemain ya, kan pemain itu biasanya kalau posisinya di tengah kan, jangan taruh depannya. Nah oke, yang kedua servis pendek forehand.
hand. Ya, servis pendek forehand. Nah, kebalikannya, kalau tadi di belakang pemain, ini servis pendek forehand ditaruh di depan pemain, tapi harus silang juga. Terserah mau ditaruh di kiri pemain, di depan pemain, di depan kiri pemain, atau depan kanan pemain. Yang penting di depan pemain naruhnya. Dan nggak boleh tinggi-tinggi dari net. Nggak boleh tinggi-tinggi dari net. Kalau tinggi dari net, tinggi nanti disemes sama pemain lawan. Harus tipis dari net. Ya, untuk servis pendek forehand harus tipis dari net. Makin tipis dari net makin bagus. Ya, tapi kalau servis forehand panjang, servis forehand panjang harus tinggi dari net. Harus tinggi dari net. Tinggi, melambung ke belakang. Ya, karena kalau pendek dia dari net, ya kena smash. Ya, kena smash. Nanggung dia namanya, nanggung. Menanggung bolanya. Harus melambung jauh. Nah, paham mana Ustaz? Sampai di sini? Paham ya? Kalau nggak paham silakan tanya Ustaz dari WA ya. Oke. Kemudian tadi ya, kalau dari kanan servisnya ke kiri. Kalau dari kiri dia pemain ini, ya servisnya masuknya ke kanan. Oke. Ya. Antum lihat bentuk lapangan di Google, coba lihat lapangan bulu tangkis ya. Kalau ada yang nggak paham antum tanya Ustadz, biar antum mengerti. Ya. Biar mengerti. Ini peraturannya memang bulu tangkis agak rumit. Nengok lapangannya antum bingung kan, tengok ini. Garisnya banyak ini garisnya nih. Garisnya banyak ini. Ini kalau nggak di peraturan yang nggak mengerti, kita nggak bisa kita bermain. Oke? Dah. Sampai sini paham ya, Ustaz ya? Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.